Pak. Oke, makasih. Pak. Coba ya. Gimana, udah pada ngerjain kan? Sekarang tanggal 4. Tanggal 1 ya. Sekarang tanggal 1 bulan 4. Tadi nomor absen 4 udah ya. Nah, coba di-share nomor absen 20 dan nomor 21. Coba apa-apa seadanya aja. Penting kita latihan. Nomor 20. Iya Pak, saya Pak. Oke Mbak, bisa share screen? Bisa Pak. Ini OTW Pak. Oke. Sudah terlihat teman-teman? Sudah. Langsung dijelasin gitu Pak. Sumi Indo kali. Ini kok Sumi Indi sih? Oh, ini Pak, tipu. Coba Tadi kan betulin dulu. tergesa-gesa Pak. Oh iya, nggak apa-apa. Coba betulin dulu nama PT-nya. Sumi Indo Kabel. Oke, tahun 2018 ya. Oke, ya silakan dibacakan. Apa aja yang udah didapat dari sebentar tadi? Jadi dari waktu yang sebentar tadi, saya hanya memperoleh beberapa informasi saja teman-teman. Mohon maaf ya. Jadi saya mendapatkan nomor 5 yaitu PT Sumi Indo Kabel. Tahun pajaknya 2018. Nah, untuk kegiatan usahanya sendiri itu, perusahaannya itu bergerak dalam bidang industri kabel dan perlengkapan listrik. Nah, dia juga memproduksi konduktor atau kawat tembaga dan aluminium. Nah, ini ketutupan. Memproduksi konduktor, kawat tembaga dan aluminium, kabel listrik, kabel kontrol, kabel telekomunikasi, dan kawat otomobil, serta aksesori kabelnya itu sendiri. Nah, untuk kepemilikan sahamnya tadi nggak sempat nulis ya Pak, tapi tertera jelas di laporan keuangannya. Terus, Siapa? Oh benar Pak, scroll dulu Pak. Sumitomo ya kalau nggak salah. Cuma satu kan ya? Sumitomo kalau nggak salah. Benar Pak, scroll up dulu. Mana tadi? Aku mau Ya udah nggak apa-apa, dilewat aja. Oke, langsung yang udah diisi aja. Yang udah Nah, disiap. terus saya baru berhasil mengisi yang untuk analisisnya, analisis data dan informasi itu analisis lingkungan bisnis dan strategi bisnis. Saya menilai dari analisis fundamentalnya, Pak. Jadi menurut saya itu dia tertulis juga informasi mengenai prospek perusahaannya. Nah, di situ tuh dibilang kalau misalkan permintaan untuk kabel otomotif di pasar luar negeri itu sangat kuat, terutama di lingkup ASEAN, dan terus meningkat untuk sektor pembangkit listrik dan infrastruktur kereta api. Nah, mungkin saya berpikir bahwa semakin ke sini kan industri kereta api itu kan ke arah kereta listrik ya Pak. Jadi mungkin saya berpikirnya yang dimaksud itu ke arah sana. Dan untuk yang otomotif sendiri, ini otomotif atau otomobil ya? Otomotif ya. Otomotif itu ya tadi yang seperti sudah dijelaskan Pak Samsul sendiri, sekarang kan mengarahnya ke mobil listrik. Tapi di sisi lain saya juga berpikir bahwa perkembangan teknologi yang semakin kesini itu kan ini ya Pak, kalau misalkan industri 4.0 ke arahnya wireless gitu. Jadi saya agak berpikir ke arah situ, tapi ya mohon koreksinya Pak kalau salah. Oke, ya bagus. Terus untuk analisis akuntansinya sendiri, saya tadi belum sempat menemukan untuk hasil auditnya ataupun kebijakan akuntansi yang digunakan Pak. Kalau misalkan teman-teman ada yang udah ketemu, bisa dikasih tahu di halaman berapa. Oke, berarti baru nyampe sini ya?
Tapi ada juga yang dianalisis resikonya. Itu saya baca kalau misalkan dia itu kemampuan membayar utangnya itu pada tahun 2018 itu mengalami penurunan jadi 2,1 dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 4,68. Sedangkan itu dikarenakan total utang lancarnya itu tuh meningkat 100%. Jadi rasio total terhadap total aset pada tahun 2018 mengalami peningkatan 0,28. Jadi dia utangnya itu meningkat gitu daripada aset yang dia punya. Jadi kemampuan bayar utangnya mungkin menurun seperti itu, Pak. Kalau analisis keuangannya enggak, Pak. Saya juga belum ketemu yang untuk analisis keuangannya. Oh iya, nggak apa-apa. Tadi sempat screening untuk profitnya Pak, tapi belum sempat nulis, terus belum sempat baca. Jadi cuman tadi udah ketemu yang screening untuk profitnya, tapi belum sempat dibaca secara detail. Oh iya, nggak apa-apa ya. Sudah bagus. Ya ya. Oke, makasih Mbak. Nomor absen 21 mungkin bisa share screen. Baik Pak, bentar ya. Nah, apakah sudah kelihatan Pak? Sudah. Oke. Nah, jadi nama wajib pajaknya saya dapat itu PT KMI Wire and Kabel Terbuka. Alamatnya di Jalan Raya Bekasi, kilometer 23,1, Cakung, Jakarta Selatan, Jakarta Utara. Tahun pajak 2018, Jakarta Timur. Usahanya, Jakarta Timur, maaf Pak. Oke, terus lanjut. Kegiatan usahanya itu bergerak di bidang pembuatan kabel listrik, kabel dan kawat komunikasi dan telekomunikasi, baik yang terinsulasi maupun non-insulasi, serta aksesoris lainnya dan semua jenis kabel, baik yang terinsulasi maupun tidak, dan suku cadang serta komponen kabel dan kawat listrik. Data pemegang sahamnya itu ada publik seri B, ini maksudnya saya masih kurang paham juga Pak, soalnya masih copas-copas. Ya, modal yang disetor itu ya 240 miliar ya. Persentasenya 33%. Terus ada Denham PTE Ltd itu 212 miliar, 29%. Terus ada Denham lagi tapi seri C itu 46 miliar, 11%. Terus publik, saham publik di bawah 5% itu 47 miliar, 11 dengan persentase 11%. Terus Denham lagi yang seri A itu 67 miliar, 8%. Terus publik lagi yang seri A itu 42 miliar, 5%. Data kepemilikan sahamnya cuma satu, itu anak perusahaannya itu PT Langgeng Baja Pratama dengan kepemilikan sahamnya itu 60%. Ya. Modalnya saya belum dapat Pak datanya. Ya nggak apa-apa. Terus data komisaris dan direksinya ada Herman Nursalim, Presiden Komisaris, terus Todo Sihombing, Wakil Presiden Komisaris, Rasidi Komisaris Independen, Sang Nyoman Swisma, Komisaris Independen, terus Marcelo Theodore Taufik, Presiden Direktur, Gabriela Presiden Direktur, Dede Suhendra, Direktur, Lim Hui Liong, Direktur, Sang Nyoman Swisma, Presiden Komite Audit, Lim Ke Hong, Komite Audit, Rudi Haryanto, Komite Audit. Oke. Terus analisisnya belum sempat tadi Pak.
Oh iya, nggak apa-apa. Terus bawahnya lagi? Nggak ada, kosong. Ini dapat simpulannya saya ambil dari harga sahamnya sih Pak. Oh boleh. Gimana? Saya lihat harga sahamnya itu tahun 2016 itu masih rendah, tapi tiba-tiba pada Maret 2017 tuh tiba menukik gitu Pak, sampai titik tertinggi. Terus setelah titik tertinggi itu dia terus turun sampai hingga akhir tahun 2018. Jadi saya beranggapan kalau perusahaan ini belum stabil, jadi kurang disarankan untuk berinvestasi pada perusahaan ini. Oke ya. Makasih, ada Pak. lagi yang mau disampaikan? Itu aja sih Pak. Itu aja. Oke. Nah, screen-nya mungkin bisa ditutup. Ini Mbak Michelle, bisa difotoin dulu nggak nih? 1, 2, 3, 4, semuanya yang ada di sini. Buat absen. Buat foto absen maksudnya. Di screenshot ya, atau siapa selain Mbak Michelle boleh deh mewakili. Atau 2 orang, nggak apa-apa. Jadi buat foto absen sebelum kelasnya kita tutup. Sudah? Oke, sudah ya. Nah, coba sekarang kita sebentar review yang mana yang enak dilihat ya. Kayaknya ini deh. Udah, kelihatan ya? Kelihatan nggak? Oke. Nah, coba kita analisis cash flow-nya ya. Cash flow analysis sebentar. Bisa digedein sih? Oke. Aktivitas operasinya penerimaan kas lebih besar daripada pembayaran. Oke, positif. Tahun lalunya negatif karena pembayaran ke supplier dan employee lebih besar daripada penerimaan kas. Enggak juga sih ya, tapi ujungnya negatif. Oh, ada pembayaran pajak nih yang besar. 104, 2018 itu 49, berarti lebih besar 2 kali lipatnya ya di 2017 itu. Berarti 2018 itu setengahnya, hanya setengahnya. Nah, oke, berarti ini keluar uang besar, mungkin di sini ada pemeriksaan pajak mungkin ya, jadi dia ngeluarin agak besar. Kalau saya lihat sih labanya 2018 tuh lebih besar dari, bukan laba, omsetnya lebih besar dari 2017. Tuh kan ini jauh kan, penerimaan kas dari pelanggan tuh jauh dari 2017. Lebih besar 1 triliun, tapi bayar pajaknya lebih sedikit. Kemungkinan ini ada komponen tidak hanya pajak tahun berjalan, tapi mungkin ada pemeriksaan pajak, mungkin. Sekilas. Oke, ini dari operasi 2018 bagus ya. Terus investasi. Investasi ini kita lihat negatif. Normalnya negatif kenapa? Lihat nih. Akuisisi entitas anak. Tuh, dia berarti beli saham tuh. Investasinya beli saham. Perolehan aset tetap tuh, berarti dia beli aset tetap 2017 bagus ya. Bagus. Terus dia pembelian aset tetap ya, oke. Ini berarti dia aktif berinvestasi ya. Oke. Terus pendanaan, kita lihat dia dapat utang terus nih setiap tahun nih. Tapi pendanaannya, ini positif nih, pendanaannya positif. Tapi ini ya, kalau pendanaan tuh relatif unik dan harus dilihat lagi tuh di catatan laporan keuangan atau di penjelasan perusahaan itu ya, direksinya tuh menjelaskan apa di annual gitu ya. Jadi belum tentu ini baik buruk nggak terlalu bisa dinilai sih ya baik buruk. Tapi bisa kita coba lihat dapat utang bank terus-menerus, ini sebenarnya indikasi yang kurang bagus ya, menurut saya ya. Utang mulu ya. Terus mana lagi yang gede? Yang gede ini pembayaran utang. Wow, tuh kan gede banget. Pembayaran utang, nah ini bagus nih sebenarnya. Cuman ngambil utangnya ya lumayan lah ya. Ini banyakkan ngambil utang daripada bayar utang. Oke, mungkin kalau emang jadwalnya begitu sih nggak apa-apa. Tapi kalau mungkin karena ketidakmampuan membayar, nanti kita bisa lihat lagi ya, lebih dalam, nggak bisa kita nilainya. Oke, pembayaran utangnya lebih besar daripada penerimaan utang. Ya, ini udah mulai bagus lah ya.
Soalnya saya lihat di sini juga penghasilannya gede ya. Oke. Arus kasnya masih negatif secara keseluruhan. Oke, kita lihat pendapatan tuh naiknya gede banget nih. Naiknya itu 1,1 triliun, 30%. Apa 40% ya? Lupa. Tadi saya udah baca di atasnya tuh. 40% apa 30% gitu naiknya. Lumayan ya sebenarnya. Oke, kalau itu berkontribusi pada pembayaran utang yang besar ya sebenarnya bagus juga sih. Oke. Ini beban. Nah, ini beban penjualannya turun. Ini bagus ya. Padahal dia, nah nanti akan kita ada namanya tuh tadi ada namanya common size analysis, common size ratio. Common size ratio itu membandingkan pendapatan dengan bawah-bawahnya ini. Nih, misalnya gini, pendapatan 4,2 itu kita anggap sebagai 100% ya misalnya. Jadi beban penjualan itu berapa persen daripada pendapatan. HPP berapa persen dari pendapatan itu namanya common size analysis gitu ya. Oke, nanti akan kita pelajari di pertemuan 4 apa 5 gitu. Aduh, kenapa nih? Oh iya, di portal udah ditutup, tapi nggak apa-apa ya, kita mainan dulu sebentar ya. Di portal udah saya tutup ini kuliahnya. Nah, kita mainan dulu bentar biar ada oleh-olehnya. Bentar aja 5 menit. Oke. Oke, beban penjualan turun ya. Sangat bagus sekali. Beban umum naik ya. Mungkin ini dari kenaikan biasanya ini dari karyawan nih, misalnya ada kenaikan UMR gitu ya. Bisa jadi. Tapi anyway kalau pabriknya ini di mana sih? Tadi kayak kalau nggak salah di Bekasi ya. Bekasi apa Cakung gitu. Itu sebenarnya kurang bagus itu Cakung, beban. Pak. Iya di Cakung itu bebannya kegedean ya. Beban karyawan kegedean, makanya banyak pabrik tuh yang pindah ke Brebes. Nah, ini beban ini bisa turun nih kalau misalnya perusahaan dipindahkan ke Batang atau Brebes. Oke. Laba meskipun pendapatannya naik, tapi HPP-nya juga tinggi ya. Ini nanti kita lihat common size-nya berapa. Ini bersihnya cuman standar ya, 500-an miliar ya. Harusnya sih lebih besar ya, karena kan ini naiknya besar ini. Ini pasti naiknya tinggi nih HPP-nya nih. Masa kenaikan pendapatan 1,1 triliun, HPP-nya naik 1 triliun. Nah ini kan kegedean HPP-nya nih kayaknya menurut saya. Kegedean. Penghasilannya naik 1,2, HPP-nya naik 1,1. Waduh, gawat. Akhirnya bawah-bawahnya laba bersihnya jelek ya kan? Tuh lebih rendah walaupun penghasilannya lebih tinggi ya. Oke. Terus turun ke bawah. Aduh. Nah, ini earning per share yang tadi saya bilang itu nggak perlu dihitung. Earning per share itu ada di bawah income statement. Ini income statement kan ya? Oke. Oke, earning per share semakin turun ya. Berarti kalau kalian punya sahamnya, kalau dibagi dividen, berarti bagi dividennya mungkin lebih rendah dari tahun lalu. Mungkin gitu ya. Dah, itu aja dulu. Oke, kelasnya kita tutup. Nanti minggu depan kita akan belajar penilaian, apa sih namanya judulnya? Lupa saya. Lalu. PR-nya dikerjakan ya, itu tugas individu dikumpulkan hari Sabtu. Terus sebagai tugas kelompok, ini bukan saya nyuruh ya. Ini tugas kelompok, coba saya share. Tugas kelompok itu ada ya, jadi kan kita sudah suruh bikin kelompok ya, bikin kelompok. Ini ada tugas kelompok, buat kelompok udah kan, buat kelompok. Terus memilih salah satu analisis tadi kan ada 3 kelompok nih. Silahkan milih yang mana aja. Asalkan itu ada di anggotanya. Misalnya anggotanya nomor absen 1, 6, 11, 16. Itu kan berarti kan dapatnya PT yang nomor 1 ya kan? Nggak apa-apa silahkan. Tapi kalau ada anggotanya yang nomor 2, 7, 12 dan seterusnya, berarti kan dapat PT nomor 2. Nah, boleh juga pakai nomor 2. Terserah yang mana aja yang menurut kalian gampang gitu ya. Atau bagus.
kalian tugas kelompoknya cuma buat presentasi doang kok, gitu ya. Jadi tetap tugas individu kalian kerjakan seperti tadi, tugas individu kerjakan, tugas kelompoknya hanya untuk presentasi aja. Tuh, jadi berarti kalian nanti akan membandingkan nih, karena satu kelompok 10 orang bandingin antara kerjaan kalian masing-masing itu, oh ini lebih lengkap, oh ini kurang lengkap, ya saling melengkapi buat presentasi doang. Nanti presentasinya di pertemuan 2 sebentar aja sih, satu kelompok cuma 5 atau 5 menit lah ya, 5 menit diwakili satu orang aja. Itu ya, jadi oke paham ya, jadi hari Sabtu itu dikumpulkan tugas individu yang tadi, hari Kamis minggu depan presentasi satu kelompok satu orang aja itu ya. PT-nya terserah yang mana. Yang penting ada di kelompok itu loh, jangan lari dari kelompok itu. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Pak izin bertanya. Hmm. Untuk status PKP-nya itu gimana ya, Pak? Kalau TBK semuanya PKP. Nggak usah diisi juga nggak apa-apa sih itu. Saham, pemegang saham, sama direksi. Nah, kalau misalnya yang bagian atas cukup aja kamu isi kegiatan usahanya, analisis industrinya, misalnya industri ini begini-begini ini ke depannya berkembang begini-begini, silahkan diisi di bagian kegiatan usaha tadi ya, sebagai penjelas. Nah, terus yang penting itu analisis yang 4 tadi tuh, yang bawah tuh. Analisis 4 itu kalian buat. Tadi kan baru sekilas, tapi saya nilai sudah bagus sih ya, artinya kalian sudah membaca. Nanti tinggal, karena waktunya masih panjang sampai hari Sabtu, kalian bisa lengkapi dengan lebih baik gitu ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ada lagi pertanyaan? Tadi formatnya nanti untuk PR sama presentasi ngikutin Excel saya aja ya, nggak usah ngikutin ini nih, ini banyak banget tau. Ya, nggak usah ngikutin ini, ngikutin Excel saya aja. Yang penting goals-nya itu kalian tuh membaca laporan keuangan perusahaan audit, dah itu aja, nggak usah pusing-pusing. Oke, sampai sini ada pertanyaan lagi? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, saya tutup. Terima kasih.